Kidung Kitabul Jare mengajarkan kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh kabar burung, hoaks, atau omongan yang tidak jelas kebenarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang lebih suka menyebarkan gosip daripada mencari kebenaran. Akibatnya, kesalahan terus berulang, dan yang benar seringkali diabaikan, bahkan suatu kebohongan jika terus disampaikan dan dibicarakan akan dianggap menjadi kebenaran. Kidung Jawa ini mengingatkan kita agar selalu berpikir kritis, memahami sebelum berbicara, dan tidak mudah terbawa arus opini tanpa dasar. Karena pada akhirnya, mboh pada waktunya, sebab hanyalah waktu dan Tuhan yang bisa mengungkapkan kebenaran sejati. Ikuti jangan di-skip agar Anda memiliki pengetahuan kawaruh kebijaksanaan Jawa dalam Kidung Tembang Kitabul Jare. Kitabul Jare suatu kidung Jawa yang tersusun dalam tembang pangkur karya Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Ada pesan mendalam yang perlu kita semua pahami dalam hidup ini agar memperoleh kebijaksanaan sejati. Kitabul Jare adalah istilah sindiran terhadap fenomena sosial di mana suatu informasi atau pendapat berkembang tanpa dasar yang jelas, hanya berdasarkan kata-kata yang diteruskan dari satu orang ke orang lain. Makna Kitabul Jare, secara harfiah, Kitabul Jare bisa diartikan sebagai kitab dari kata-kata-katanya. Ini adalah gambaran bagaimana informasi atau opini seringkali berkembang hanya berdasarkan katanya, tanpa ada kejelasan sumber dan kebenarannya. Kitabul Jare istilah Jare, dadine yen jarene ketemu jarene, podo pinter ngeyele, asline mboh podo orang ngertine, sebab gur adol cerita jarene, sing diomongke jane podo orang mudenge, kasunyatan opo orane, akhire mboh podo orang ngertine. Jawab mboh tekan wektune. Konsep dalam kehidupan sehari-hari. 1. Fenomena gosip dan hoaks. Banyak orang gemar meneruskan cerita tanpa memahami kebenarannya. Informasi yang berkembang bisa menjadi semakin bias, bahkan menyesatkan. 2. Pola pikir mboh tidak jelas, tidak pasti. Orang-orang saling berdebat seolah paham, padahal mereka sendiri tidak yakin. Semakin banyak orang membahas sesuatu, semakin sulit menemukan kebenaran sejati. 3. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Menurut ajaran kejawen, kasunyatan kebenaran sejati tidak bisa ditutupi selamanya. Meskipun banyak jarene katanya, waktu akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang sekadar omongan kosong. Filosofi Kitabul Jare dalam pandangan Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Kitabul Jare adalah gambaran bahwa manusia sering terjebak dalam informasi yang belum tentu benar, tetapi tetap mempertahankannya dengan keras kepala. Ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Hanya dengan kesadaran batin eling lan waspodo, seseorang bisa memilah mana yang benar dan mana yang hanya katanya-katanya. Dalam kehidupan modern, Kitabul Jare bisa dikaitkan dengan hoaks di media sosial, debat tanpa dasar, atau informasi yang dikemas seolah fakta padahal tidak jelas sumbernya. Seperti yang diajarkan oleh Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat, kita harus belajar membedakan antara omongan kosong dan kebenaran sejati. Sebab, seperti dalam kidung yang sudah dibuat sebelumnya, jawab mboh tekan wektune, jawabannya akan terungkap pada waktunya. Berpikir cerdas dan tidak mudah percaya, hikmah dari Kitabul Jare. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang cenderung mempercayai suatu informasi hanya karena mendengarnya dari orang lain, tanpa mengecek kebenarannya. Fenomena ini seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, memanipulasi opini, bahkan menyesatkan masyarakat dengan cerita-cerita yang sengaja dikemas agar terdengar meyakinkan. 1. Jangan mudah percaya, gunakan akal sehat. Sebelum menerima suatu informasi, tanyakan dulu, apakah ini benar? Apa sumbernya? Jangan hanya karena banyak orang mengatakan hal yang sama, lalu kita menganggapnya sebagai kebenaran. Kebenaran sejati tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya, tetapi oleh bukti nyata dan logika yang sehat. 2. Bedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan, sedangkan opini adalah pendapat yang bisa saja salah. Banyak orang menyebarkan opini seolah-olah itu fakta, padahal belum tentu benar. Jangan sampai kita terjebak dalam jarene katanya tanpa dasar yang jelas. 3. Waspadai omongan yang halu dan manipulatif. Dalam dunia modern, banyak orang menciptakan narasi palsu untuk keuntungan pribadi.
Mereka bisa membuat cerita seolah-olah nyata agar orang lain percaya dan mengikuti kehendaknya. Contohnya, oknum yang mengaku memiliki kekuatan tertentu, padahal hanya bermain kata-kata untuk menipu orang yang mudah percaya. Seperti yang viral hingga akhir zaman, kaum Bak Alawi asal Yaman yang mengaku keturunan Nabi. Ini bukti ampuhnya istilah jare. Tak heran mereka sukses membawa dan memegang kata jarene melalui jalur agama mengaku keturunan nabinya, sehingga mampu mengeruk keuntungan yang luar biasa. Halu dan manipulatif bukti dalam kedahsyatan kata jare bisa membuat orang pinter jadi bodoh. 4. Gunakan kebijaksanaan dan kesadaran diri. Kebenaran sejati hanya bisa ditemukan dengan eling lan waspodo, kesadaran dan kewaspadaan. Jangan terburu-buru menyebarkan informasi tanpa memahami esensinya. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk berpikir secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh jarene. 5. Belajar dari filosofi kejawen. Dalam ajaran kejawen, seseorang yang ingin mencapai kesempurnaan yakni kesempurnaan hidup, harus mampu memilah antara kasunyatan, kebenaran sejati, dan kasamaran, fata morgana atau ilusi. Kitabul Jare mengajarkan kasunyatan sebab dari zaman ke zaman banyak orang terjebak dalam ilusi karena malas mencari kebenaran dan lebih suka menerima apa yang mudah didengar. Ojo gampang percoyo marang jarene, amergo kasunyatan ora tansah katon ing wiwitan, nanging bakal ceto ing wekasan. Jangan mudah percaya pada, katanya, karena kebenaran tidak selalu tampak di awal, tetapi akan jelas pada akhirnya. Hal tersebut menegaskan, kita harus selalu berpikir cerdas, mempertanyakan kebenaran sebelum mempercayainya, dan tidak terjebak dalam omongan kosong yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Jika kita bisa membedakan antara fakta dan ilusi, maka kita tidak akan mudah tertipu oleh jarene, dan kita akan lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Kitabul Jare mengingatkan agar kita lebih eling lan waspodo supaya anduweni wicaksono, ora gampang diapusi wong liya. Kidung Jawa dalam tembang Moco Patkin anti karya Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Kitabul Jare, Bait 1. Kitabul Jare wes sumambrah, omong wong tampo kasunyatan, jarene dadi pedoman, nanging dudu kaestining, mung pinter ngapusi lian, ben katon sugih pangarti. Kitabul Jare berkumandang, omongan orang tanpa kebenaran, katanya, dijadikan pedoman, padahal bukan kenyataan, hanya pandai menipu orang lain, agar tampak berilmu tinggi. Bait 2, jarene ketemu jarene, ngelipur ati lan mung ngiro, sing diomongke mboh nyoto, ora jelas dudu sakdermo, kasunyatan ora weruh, katone pinter padahal luput, katanya, bertemu, katanya, hanya menghibur dan sekadar menduga, apa yang diucapkan belum tentu nyata, tidak jelas dan tidak berdasar, kebenaran tak diketahui, tampak pintar, padahal keliru. Bait 3, podo pinter mung moyak, jare iki, jare iku, mung rumongso paling bener, tampo weruh sejatine, gedabrus, jalari sasar, atine peteng bingungi dewe, sama-sama pandai mengejar, katanya begini, katanya begitu, hanya merasa paling benar, tanpa tahu yang sejati, bicara kosong membawa kesesatan, hatinya gelap, akhirnya bingung sendiri. Bait 4, akhirnya ora podo ngertine, mboh bener, mboh mung goroh, jawabe mboh tekan wektune, yen wus kelakon kasunyatan, mung sepi tampo sawangan, sedulur, ojo gampang percoyo. Akhirnya tak ada yang paham, entah benar, entah hanya bohong. Jawabannya, mboh, sampai waktunya. Ketika kenyataan terjadi, semuanya senyap tanpa harapan. Saudara, jangan mudah percaya. Kidung ini mengingatkan kita agar tidak mudah percaya pada omongan orang tanpa bukti nyata. Dalam kehidupan modern, banyak informasi yang disebarkan hanya berdasarkan jarene, katanya, tanpa dasar kebenaran. Oleh karena itu, kita harus berpikir kritis, tidak asal menerima informasi, dan selalu mencari fakta sebelum mempercayainya. Kitabul Jare, waspada terhadap omongan tanpa kebenaran. Kitabul Jare adalah sebuah sindiran halus terhadap kebiasaan manusia yang mudah percaya pada omongan orang lain tanpa memastikan kebenarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak informasi yang disebarkan hanya berdasarkan jarene, katanya, tanpa bukti nyata. Hal ini sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam politik, spiritualitas, bisnis, maupun pergaulan sosial. 1. Filosofi kejawen dalam Kitabul Jare. Dalam filosofi kejawen, kebenaran sejati kasunyatan hanya bisa didapatkan melalui pengalaman dan pemahaman yang mendalam. Orang Jawa diajarkan untuk eling lan waspodo,
selalu sadar dan berhati-hati dalam menerima informasi. Tidak semua yang didengar harus dipercaya begitu saja. Oleh karena itu, Ngelmu Titen ilmu mengamati dan membuktikan, sangat dianjurkan agar kita tidak tersesat dalam kabut kebohongan. 2. Kitabul Jare dalam perspektif modern. Di era digital, fenomena jarene semakin marak. Hoaks, teori konspirasi, dan informasi palsu dengan mudah menyebar melalui media sosial dan grup percakapan. Banyak orang terjebak dalam berita yang belum tentu benar, hanya karena mereka tidak melakukan cross-check terhadap sumber informasi. Dalam psikologi modern, ini disebut dengan confirmation bias, kecenderungan seseorang untuk percaya pada sesuatu yang mendukung keyakinannya, meskipun tanpa bukti yang kuat. Akibatnya, banyak yang menjadi korban manipulasi, baik oleh individu, kelompok, maupun sistem yang sengaja memanfaatkan kebodohan massa. 3. Mengapa kita harus berpikir kritis? Seperti yang diajarkan dalam Kidung Kitabul Jare, kita harus selalu mengecek kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Tidak mudah terprovokasi oleh omongan orang. Menggunakan logika dan akal sehat dalam menilai suatu hal. Bertanya kepada ahlinya jika ragu terhadap suatu informasi. Menyadari bahwa kebenaran sejati butuh bukti, bukan sekadar katanya. 4. Pelajaran dari Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Menurut Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat, ilmu sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita bicara, tetapi seberapa dalam kita memahami dan mengalami sesuatu. Banyak orang terjebak dalam jarene karena mereka malas mencari kebenaran dan lebih suka menerima informasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Beliau mengajarkan bahwa setiap orang harus memiliki kesadaran spiritual untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya jarene. Dengan memiliki pemahaman yang kuat, kita tidak mudah terombang-ambing oleh omongan kosong yang hanya menyesatkan. Kesimpulan, jangan mudah percaya, gunakan akal sehat. Kitabul Jare mengajarkan kita agar tidak menjadi korban informasi palsu dan manipulasi. Dalam kehidupan modern, sikap kritis sangat diperlukan agar kita tidak mudah tertipu. Gunakan akal sehat, jangan mudah percaya pada omongan orang sebelum ada bukti nyata. Seperti yang disampaikan dalam kidung tadi. Sedulur, ojo gampang percaya. Teruslah berpikir kritis dan jangan biarkan diri kita diperdaya oleh jarene. Semoga tayangan kali ini menambah wawasan dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di tayangan video menarik lainnya dari Om Kris Channel. Rahayu.